Halo semua, perkenalkan nama saya Eugenia Firen Gayobe dari kelas A5 semester 2 program studi ilmu keperawatan dengan NIM 2414201112. Maksud dan tujuan saya dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah ilmu keperawatan dasar dengan dosen pengampu Nurse Julia Kapojos MKep dan Nurse Ferdinand Wawiling Eskep MKes. Di sini saya akan membahas tentang patologi dan patofisiologi respon imun. Namun sebelum saya lanjut, apakah di sini teman-teman sudah pernah mendengar apa itu respon imun? Jadi respon imun yang abnormal, baik berupa kekebalan yang berlebihan atau autoimun, atau yang tidak cukup atau defisiensi imun, dapat menyebabkan berbagai penyakit. Patologi respon imun mencangkup perubahan sel dan jaringan-jaringan sistem imun, sedangkan patologi menjelaskan bagaimana perubahan tersebut menyebabkan penyakit. Di sini ada beberapa patologi respon imun. Yang pertama, penyakit autoimun. Pada penyakit autoimun, sistem imun menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Ini terjadi karena sel-sel T yang seharusnya menghancurkan antigen asing malah menyerang sel tubuh sendiri. Contohnya adalah rheumatoid arthritis, lupus erythematosus, dan diabetes tipe 1. Yang kedua, defisiensi imun. Defisiensi imun terjadi ketika sistem imun tidak dapat berfungsi dengan baik. Ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi HIV/AIDS, kelainan genetik, atau penggunaan obat-obatan yang menekankan sistem imun. Orang dengan defisiensi imun lebih rentan terhadap infeksi dan kanker. Yang ketiga adalah reaksi hipersensitivitas. Reaksi hipersensitivitas adalah respon imun yang berlebihan terhadap antigen yang tidak berbahaya. Terdapat 4 jenis reaksi hipersensitivitas, yaitu reaksi tipe 1 atau alergi, reaksi tipe 2 atau sitotoksisitas, reaksi tipe 3 atau kompleks imun, dan reaksi tipe 4 atau sel T. Reaksi hipersensitivitas dapat menyebabkan berbagai gejala seperti ruam kulit, pembengkakan, kesulitan bernafas, dan bahkan kematian. Yang terakhir, tumor imun. Beberapa jenis tumor dapat mempengaruhi respon imun. Contohnya, tumor tertentu dapat menghambat aktivitas sel T dan sel B sehingga meningkatkan risiko infeksi dan pembengkakan tumor. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu patofisiologi respon imun. Yang pertama, penyakit autoimun. Pada penyakit autoimun, sel-sel T yang abnormal tidak mengenali antigen tubuh sendiri sebagai diri dan menyerang sel-sel tersebut. Hal ini menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan jaringan. Yang kedua, defisiensi imun. Pada defisiensi imun, sel-sel yang berperan dalam menghancurkan patogen tidak dapat berfungsi dengan baik. Hal ini menyebabkan peningkatan resiko infeksi dan penyakit. Yang ketiga, reaksi hipersensitivitas. Pada reaksi hipersensitivitas, antigen yang seharusnya tidak berbahaya memicu pelepasan mediator kimiawi dari sel-sel imun. Mediator kimiawi ini menyebabkan berbagai gejala seperti pembengkakan, peradangan, dan kerusakan jaringan. Dan yang terakhir adalah tumor imun. Tumor tertentu dapat mengubah ekspresi antigen pada permukaan sel dan memicu respon imun. Selain itu, tumor dapat menekankan respon imun tubuh sehingga meningkatkan resiko perkembangan dan penyebaran tumor.
Jadi, itulah pembahasan tadi tentang patologi dan patofisiologi respon imun. Semoga boleh dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thank you. Jadi di sini jika adik-adik masih bingung untuk mencari tempat kuliah yang menjadi pilihan adik-adik untuk meraih masa depan, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah tempat yang tepat untuk kamu yang ingin meraih masa depan yang cerah. Dengan fasilitas lengkap, dosen yang berpengalaman, dan lingkungan belajar yang nyaman, kami siap membimbing kamu menjadi lulusan yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing di dunia kerja. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.